Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini ada di segmen Ketap dan kembali bergabung Prisa Sobodatu. Ini kalau ngomongin soal curhatnya millennials yang pengen jadi pengusaha gitu, beberapa di antara teman-teman saya disampaikan bahwa ada salah satu sektor bisnis yang kayaknya lu sebelum masuk itu betul-betul harus pertimbangkan matang-matang karena ini ribet banget. Salah satunya adalah sektor food and beverages ataupun makanan dan juga minuman karena Oke, banyak banget yang dipikirin katanya. padahal kita sering melihat, industri food and beverage ini meningkatnya cukup signifikan dan setiap kita jalan-jalan ke suatu wilayah misalnya atau ke pusat perbelanjaan itu tuh selalu ada yang baru, ternyata nggak segampang itu ya? Gak segampang itu, apalagi kalau ngomongin soal manajemen stok dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada perusahaan rintisan yang Mhm. mempermudah operasional bisnis dari food and beverages businesses. Ini di Kereta Api kita akan membahas permudah manajemen stok barang food and beverages dengan startup sudah tersambung melalui video conference. Ada Mbak Debbie Winardi, beliau Halo, adalah CEO dan juga co-founder dari Eton Technologies. Eton betul ya sebutnya ya? iya betul Mas Vicky. Oke. Halo, selamat Halo Mbak pagi. Prisa, Terima pagi. kasih sudah join. Langsung saja nih, gimana sih melihat kebutuhan kebutuhan industri F&B akan, manajemen stok barang? Tadi yang dibilang sama Mas Vicky sama Mbak Prisa sebenarnya benar banget ya. Jadi kalau kita lihat emang sepertinya banyak banget pengusaha F&B yang bermunculan dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat sebenarnya itu karena sulit sekali untuk bertahan di industri F&B ini. 80% dari usaha F&B itu sebenarnya gagal dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dan tadi seperti Mas Vicky bilang, ada banyak sekali hal yang harus dipikirkan. Jadi kan kalau kita masak satu menu aja sudah perlu seperti belasan bahan baku, atau kalau kita jualan puluhan menu maka akan ada ratusan bahan baku dan juga packaging yang harus di-manage ya. Nah, 95% dari usaha F&B ini saat ini masih melakukan itu secara manual. Jadi mereka masih menggunakan catatan atau aplikasi chat atau pakai spreadsheet sehingga semuanya sulit diintegrasi dan mereka tidak mengetahui secara real time status bahan baku mereka. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya digitalisasi di area ini supaya mereka bisa manage inventory mereka dengan baik. Oke. Apa konsekuensi dari manajemen stok yang kurang baik lah ya terhadap kelangsungan usaha ataupun mungkin operasional usaha dari sektor food and beverages ini, Mbak Debbie yang Anda capture? Hmm, Konsekuensi terbesarnya tentu saja meningkatnya cost ya. Jadi kalau misalnya di F&B ini COGS atau untuk bahan baku itu biasanya kontribusi terhadap P&L itu sekitar 30-40%, bahkan mungkin ada yang 50% juga. Nah, kalau untuk komponen dari cost ini tidak di-manage dengan baik, misalnya yang pertama mereka pesan kebanyakan, maka bisa jadi bahan bakunya menjadi waste. Atau kalau mereka lupa memesan, maka mereka tidak bisa berjualan sehingga tidak bisa Mmm. mendapatkan revenue. Oke. Maka dari itu kalau mereka tidak bisa me-manage inventory secara baik, akibatnya P&L mereka akan memburuk dan profit mereka yang memang sudah tipis ya, biasanya 5-15% itu akan berkurang. Nah, Mmm. solusi ini yang ditawarkan oleh Iten Teknologis gitu ya, tapi Betul. boleh dirinci lebih jauh seperti apa cara kerjanya dan seperti apa juga, feedback-nya begitu ya sejauh ini? Ya, jadi dengan Eten, pengusaha F&B ini bisa terbantu untuk memonitor dan juga memantau perpindahan dari stok mereka. Jadi di proses F&B itu biasanya dari bahan baku akan diolah dulu sebagai bahan setengah jadi, baru diolah lagi di restoran atau di outletnya menjadi bahan jadi. Nah, Eten membantu mereka untuk memonitor perpindahan stok itu dan juga untuk memonitor level stok. Jadi misalnya saja kita menghitung stok ayam, lalu kita memasukkannya ke Eten, kita bisa tahu tuh apakah stok level si ayam ini nanti beberapa hari ke depan masih cukup atau tidak. Dan kita akan memberikan notifikasi dan juga flagging sehingga teman-teman pengusaha F&B ini bisa ingat bahwa mereka harus mengupdate stoknya atau harus menambah stoknya karena stoknya sudah di bawah level safety. Nah, kalau untuk feedback sendiri, kita sudah mendapatkan beberapa feedback dari klien kita juga, dan salah satunya itu yang sangat membantu mereka adalah karena kebanyakan klien kita adalah UKM ya, usaha kecil dan menengah. Mereka tadinya tidak punya SOP dan mereka cuma menghitung stok kalau lagi ingat aja. Tapi dengan adanya Eten, sekarang mereka jadi bisa melakukan perhitungan dan manajemen stok dengan lebih mudah sehingga Mmm. SOP-nya juga lebih terbantu. Terus Baik. juga ya. Dan semuanya secara historis tercatat begitu ya.
Betul. sehingga memudahkan lah untuk men-trace ke belakang begitu. Oke, baik. Semakin mari kita lanjutkan usai jeda berikut ini Mbak Debbie dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama Mbak Debbie Winardi, CEO dan juga co-founder dari Ethen Technologies. Nah, lantas seperti apa nih kerjasama yang dijalin bersama dengan para pengguna begitu? Apakah selama ini juga ada kendala yang kemungkinan ke depannya ini masih akan terus ditingkatkan? Hmm. Jadi untuk pelanggan kami sendiri, kami menawarkan sistem subscription ya, langganan bulanan. Dan tentu saja kalau mereka berlangganan dalam jangka waktu yang lebih panjang, kami bisa memberikan paket yang lebih affordable juga ya, dengan memberikan diskon. Dan untuk kedepannya sendiri, kami juga menggather banyak sekali feedback dari teman-teman F&B nih. Dan kebutuhan F&B itu kan sebenarnya sangat banyak ya, karena prosesnya sangat panjang. Jadi kedepannya juga kami akan membantu untuk mencarikan solusi bagi permasalahan-permasalahan F&B yang lainnya juga, Mbak Prisa. Oke, range fee-nya berapa ya untuk subscription-nya, Mbak Debbie? Jadi subscription-nya sendiri Rp100.000 per bulan per lokasi, dan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman F&B ini tergantung jumlah lokasi mereka, Mas Vicky. Oke, ya. Ini layanannya di mana saja? Apakah memang melayani food and beverages seluruh Indonesia, banget ini IT base gitu, atau memang lebih banyak yang dekat ke kantor pusatnya dari Ethen? Betul sekali, jadi kami berbasis aplikasi, Mas Vicky, karena itu kami bisa digunakan di seluruh Indonesia ya. Bisa diakses melalui mobile phone dan juga melalui website, jadi memang fleksibel sekali untuk digunakan. Apa yang menjadi challenge dari Ethen di tahun 2023 ini yang kemungkinan dinilai masih menjadi pemberat? Karena sebuah bisnis kan pasti nggak selalu rainbow Smooth, ya. gitu ya, pasti adalah gerimis-gerimis mungkin. Iya, kami kan memang masih cukup baru ya, Mbak Prisa, karena itu kami memang masih gali banyak sekali feedback dari teman-teman F&B ini supaya kami juga bisa belajar untuk memberikan solusi yang terbaik untuk mereka. Jadi memang di tahun ini kami masih fokus ke product market fit juga untuk benar-benar mengerti solusi apa yang sebenarnya nanti ke depannya akan benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman F&B itu, Mbak Baik. Prisa. Sejauh ini sudah profit dan apa yang akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan bisnis dari Ethen ke depan? Saat ini kami sudah mempunyai pelanggan lebih dari 40 brand, 500 lokasi, Mas Vicky. Dan untuk kedepannya tentu saja kami akan menambahkan modul-modul yang akan digunakan juga oleh teman-teman pengusaha F&B dan juga untuk ekspansi ke luar dari Pulau Jawa ya. Jadi untuk ke seluruh Indonesia juga. Dan untuk dalam jangka waktu panjangnya sih sebenarnya ambisi kami juga untuk menjadi pemain di Asia Tenggara, Mas Vicky. Oh, Oke, dan untuk profitabilitas juga akan terus dikejar begitu ya? Tentu saja ya. Oke, ya target jangka panjang tadi sudah disampaikan memang ya akan mencapai ataupun mungkin menggarap pasar Asia Tenggara begitu. Dalam hal lain misalnya apa? Jadi untuk visi kami sendiri kan kami memang ingin untuk empower F&B industry ya. Jadi kami ingin memberikan berbagai solusi dari front end ke back end untuk pemain-pemain F&B. Jadi kan F&B sendiri ada beberapa tipe ya, misalnya ada cafe atau restoran atau mungkin virtual brand. Jadi kami akan memberikan solusi yang bisa di-customize untuk jenis-jenis F&B ini dan juga memenuhi permintaan mereka seperti itu, Mas Oke. Vicky. Sejauh ini sudah berapa tahun dan apakah sudah profit? Kami baru mulai di akhir tahun 2022, Mbak Risa, dan saat ini kami masih onboarding first clients kami, Oke. jadi masih path to Targetnya profitability. kapan kira-kira bisa profit? Hopefully tahun depan, Mbak Risa. Amin, oke. Ada target soal funding, Mbak? Saat ini iya, kami sudah mendapatkan pre-seed funding di akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Jadi pada saat ini kami sedang raise untuk seed funding kami, Mas Vicky. Baik, oke. Mbak Debbie, sukses untuk Ethen Technologies. Semoga terus hadir memberikan solusi bagi industri F&B ataupun mungkin bisa merambah ke industri yang lain ya. Terima kasih Semoga, sudah ya. bergabung bersama kami. Saya selalu sampai jumpa. Selamat Terima pagi. kasih. Oke, sebelum kita akhiri pemirsa, kami tampilkan kembali update dari Bursa Efek Indonesia perdagangan untuk hari ini di sesi pertama di mana kurang lebih 27 menit berlalu. Ya, betul. Ini adalah saham-saham yang masuk dalam jajaran Dow Jones. Sejauh ini ada Homi, ada Film, ada VKTR,
kemudian ada Breeze begitu ya. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah ada Cevin, BTPS, SRTG maksud kami, kemudian juga ada NATO. Sementara itu untuk IHSG bergerak di zona hijau dengan penguatan 0,04% di level 6.654,671, bergerak menguat 2,41. Oke, itu dia pemirsa ya, review singkat untuk perdagangan hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan demikian Power Breakfast kali ini. Saya Prisa Somodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.